Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar dan lurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu hifdzil ilmi. Qala al-imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu hifdzil ilmi, utawi iki iku bab nerangaken ngapalaken ilmu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Malikun an Ibn Shihab an al-A'raj an Abi Hurairah annahu qala innan nasa yaquluna, innan nasa satemene manungsa iku yaqulun padha ngucap sapa annas, aktsara was akeh sapa ing dalam ngriwayataken hadis sapa Abu Hurairah. Aktsara wis ngakehaken sapa ngakehaken ngriwayataken hadis sapa Abu Hurairah. Walau orang ngriwayataken sapa ingsun hadisan ing hadis suci. Tsumma yatlu nuli maca sapa Abu Hurairah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ila qawlihi ar-rahim.
Inna ikhwanana sak temene pira-pira sedulur kita rupane minal muhajirin saking sahabat muhajirin kana ono iku yasghaluhum nyibuaken ing al muhajirin apa asafku bil aswaqi apa asafku nepuk tangan bil aswadi kelawan bil aswaqi kelawan pira-pira pasar. Wa inna ikhwanana lan sak temene pira-pira sedulur kita minal ansori nyatane saking sahabat ansor kana ana yasghaluhum ana sapa ansor iku yasghaluhum sibuk sapa ansor nyibukaken ing ansor apa al amalu amal fi amwalihim ing dalam pira-pira bondone ansor. Wa inna Abu Hurairah lan satemene Abu Hurairah kana ana sapa Abu Hurairah iku yalzamu netepi sapa Abu Hurairah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisi batnihi krana warake wetenge Abu Hurairah wa yahduru lan hadir sapa Abu Hurairah ma ing barang la yahdurun kang ora padha hadir sapa muhajirin wal ansor maksudnya sakliyane Abu Hurairah wa yahfadzulan apal sapa Abu Hurairah hadirin rahimakumullah. Bab ini menjelaskan tentang hifdzul ilmi, tentang pentingnya kita menghafal ilmu, bahwa ilmu yang kita dapatkan hendaknya itu dihafal di dalam hati. Ditulis, kemarin kita telah terangkan tentang kitabatul ilmi, dicatat, ditulis, juga dihafalkan di dalam hati. Karena al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu yang dihafal di dalam hati, bukan yang tertulis di dalam tulisan. Kalau yang tertulis di dalam buku, di dalam kitab, itu fungsinya adalah untuk fungsi dari tulisan atau catatan itu untuk kita murajaah di saat kita lupa terhadap ilmu yang sudah kita pelajari, seperti yang sudah kita jelaskan. Dia pengikat ilmu kita, itu tulisan, kitab atau catatan. Nah, sementara ilmu itu apa yang kita hafal di dalam hati kita, apa yang kita fahami dan kita hafal di dalam hati kita. Sehingga penting bagi kita untuk menghafalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Ini perlu diperhatikan, karena pada masa sekarang sudah banyak orang yang berpendapat berbeda tentang masalah ilmu ini. Mereka menganggap bahwa ilmu itu tidak perlu dihafalkan. Ilmu itu mereka menganggap ilmu itu tidak perlu dihafalkan. Nah, karena yang penting kata mereka itu adalah pemahaman, bukan hafalan. Sehingga nggak perlu dihafalkan. Yang perlu seseorang itu dipahami saja. Dipahami pun menurut versi mereka itu dipahami sendiri, bukan sesuatu yang dihafalkan di dalam hati. Ditambah lagi sekarang sudah banyak alat-alat yang mempermudah orang untuk mengakses ilmu-ilmu itu tanpa dihafalkan. Sehingga mereka misalnya untuk mencari ayat, mereka cukup dengan aplikasi yang ada di HP-nya, kemudian dalam waktu sekejap sudah bisa mengeluarkan ayat. Membutuhkan hadis tertentu, maka dalam
dia memiliki aplikasi hadis yang dalam waktu cepat dia bisa membacakan hadisnya. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang sekarang yang terbaru, yang seseorang bisa bertanya apa saja yang dia kehendaki dan dia menjawab seakan-akan dia semuanya tahu dengan alat atau aplikasi-aplikasi yang ada. Itu menambah sebagian orang Islam merasa bahwa ilmu tidak perlu dihafalkan. Ilmu tidak perlu dihafalkan. Sebagian mereka sudah merubah metode pembelajaran. Kalau di pondok-pondok pesantren, alhamdulillah masih mempertahankan model hafalan, itu masih dipertahankan. Tetapi kalau di sekolah-sekolah formal, hafalan sudah banyak ditinggalkan, nggak ada lagi hafalan. Nah, sebagian besar sudah tidak ada lagi hafalan. Hadirin rahimakumullah, di dalam metode belajar ilmu agama, menghafal itu sesuatu hal yang sangat penting. Karena bagi kita ilmu itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, bukan sesuatu yang ada dalam aplikasi atau yang ada pada kitab. Jika hati yang selalu menyertai kita, secanggih apapun alat, itu dia bisa rusak. Itu bisa terjadi terjadi kesalahan, sehingga itu sangat berbahaya. Karena itu tetap seperti apapun kondisinya, secanggih apapun alat yang ada pada masa sekarang, tetap kita harus menghafalkan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dari guru kita, agar kita bisa menyampaikan ilmu itu kapanpun dan dimanapun. Kalau seseorang misalnya dia mau menyampaikan ilmunya, tetapi ilmunya ada di HP, ilmunya ada di buku, ilmunya ada dalam aplikasi-aplikasi yang ada di komputer dia atau di HP dia misalnya. Kemudian dia tidak sedang membawa alat-alat itu, bukunya tidak sedang dia bawa, komputernya nggak dibawa, HP-nya tidak dibawa. Kemudian dia dituntut untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki, maka dia akan bodoh mendadak. Mendadak dia menjadi bodoh. Katanya dia orang berilmu luas, tetapi dia menjadi bodoh mendadak di tempat itu karena alatnya tertinggal di rumah misalnya, atau dia tidak menyangka kalau dia akan diminta untuk menyampaikan ilmu dia. Atau misalnya dia membawa alatnya, tapi tiba-tiba terjadi masalah, nggak ada signal, habis signalnya, sehingga dia nggak bisa memanfaatkan alat yang dia miliki. Atau listrik mati, sehingga baterainya habis, lowbat, kemudian laptopnya lupa belum dicas misalnya, kemudian habislah dia. Atau dia datang di pelosok daerah yang tidak bisa mengakses alat-alat itu, maka dia bisa menjadi bodoh mendadak. Berbeda dengan kita, kalau ilmunya disimpan di dalam hati, maka kemana saja kita, nggak mengenal ada signal atau nggak ada signal di situ, kita nggak khawatir karena semuanya sudah tersimpan di dalam hati. Nah, maka ilmu itu harus dihafalkan, karena yang sesungguhnya menjadi ilmu kita itu adalah yang kita hafalkan di dalam hati. Hadirin rahimakumullah, itu tentang muqaddimah kita tentang pentingnya menghafal ilmu, dan kita di pondok pesantren mempraktekkan menghafal, khususnya hifdzul mutun, menghafalkan
matan-matan dari disiplin ilmu. Dan itu menjadi kunci pembuka. Menghafalkan matan disiplin ilmu, kitab matan disiplin ilmu tertentu, itu membuka, itu kunci pembuka dari ilmu yang kita kehendaki. Untuk menguasai ilmu yang kita kehendaki. Apabila kita ingin menguasai misalnya ilmu mustalahul hadis, maka ya kita harus menghafalkan matan dari kitab mustalahul hadis, misalnya matan al-Baiquniyah. Apabila kita ingin misalnya menguasai ilmu nahwu, maka kita ya harus mau menghafal matan al-Ajurumiyah. Itu kunci pembukanya, harus dikuasai, dihafalkan. Betul-betul dihafalkan di luar kepala. Bukan hanya sekedar hafal, tetapi juga difahami. Kalau sekedar hafal saja ya nggak bisa. Dia paham dan dia hafal. Maka ilmu nahwu yang berikutnya, kitab-kitab yang lebih besar dari itu, maka akan sangat mudah untuk dia pahami. Kalau seseorang ingin menguasai misalnya ilmu sharaf, maka dia harus menghafalkan matan dari ilmu sharaf. Misalnya dia menghafalkan matan al-Izzi, dihafalkan dan dipahami. Maka untuk menguasai, untuk mempelajari kitab-kitab sharaf yang lebih besar, maka itu menjadi sangat mudah bagi dia. Seseorang ingin menguasai fikih misalnya, maka dia menghafal matan dari kitab fikih, misalnya matan Al-Ghayah wa Taqrib, matan At-Taqrib atau matan Abi Syuja. Dihafalkan dan difahami, maka selanjutnya menjadi mudah bagi dia untuk mempelajari kitab yang lebih besar. Itu mudah bagi dia. Seseorang misalnya ingin menguasai tauhid, fikih dan akhlak, tasawuf sekaligus, maka dia menghafal matan Mukhtasar Abdillahil Harari. Dihafalkan dengan dipahami, hafal luar kepala, maka selanjutnya itu akan menjadi mudah. Jadi itu kunci pembuka, itu kunci pembuka untuk menguasai sebuah disiplin ilmu adalah dengan menghafalkan matan-matan kitab. Matan kitab yang dikehendaki dari disiplin ilmu tertentu. Sehingga dikatakan man hafizal mutun hazal funun atau nalal funun. Barang siapa yang menghafalkan matan-matan kitab, maka dia akan bisa menguasai sebuah disiplin ilmu. Kalau tidak, ya sulit. Kamu ingin menguasai nahwu, tapi matan jurumiyah nggak paham dan nggak hafal. Ya, sampai puluhan tahun ya sulit kamu untuk bisa menguasai nahwu. Ini harus kita perhatikan bersama. Kamu ingin menguasai misalnya fikih, ingin menguasai tauhid, ilmu tauhid, tetapi kamu nggak hafal kitab Mukhtasar Abdillahil Harari misalnya, atau Aqidatul Awam, tidak faham. Maka tidak faham dan tidak hafal, maka kita akan kesulitan, berikutnya akan kesulitan. Itu hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai kita seorang santri. Kita kembali, ini sebagai muqaddimah saja tentang pentingnya menghafal ilmu. Kita baca hadis yang berada dalam bab hifdzil ilmi. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya. Karena beliau senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis.
Innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Aktsara maksudnya aktsara ar-riwayat wal hadis. Aktsara ar-riwayat wal hadis. Orang-orang pada ngomong kalau Abu Hurairah, ini Abu Hurairah sendiri yang mengatakan, dengar dari orang-orang pada bilang Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kemudian beliau menyampaikan alasannya. Kenapa beliau itu banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Beliau mengatakan kalaulah tidak karena ada 2 ayat di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, maka saya tidak akan meriwayatkan 1 hadis pun. Tapi karena ada 2 ayat Al-Quran itu, maka saya meriwayatkan, menyampaikan semua yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yatlu, kemudian beliau membaca ayat innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati sampai firman Allah Ar-Rahim. Di mana ayat tersebut itu menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang kitmanul ilm. Orang yang menyembunyikan ilmu, bahwa orang yang menyembunyikan ilmu nanti diancam dengan azab yang berat di akhirat. Ayat itu berbicara tentang hal tersebut. Kitmanul ilm itu kan salah satu maksiat. Tetapi yang dimaksud di sini kitmanul ilm yang tergolong sebagai maksiat, sebagai dosa. Yang pertama, ilmu yang dimaksud adalah ilmu fardhu ain. Yang ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain, yang disebut dengan al-ilmul wajib, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua, ma'a wujudit talib. Ada orang yang mau belajar. Jadi ada seseorang yang datang meminta belajar. Misalnya datang kepada kamu mengatakan, saya pengen belajar wudhu, saya pengen belajar sholat. Ini kan al-ilmul wajib. Kemudian kamu nggak mau mengajarinya. Kamu nggak mau mengajarinya, padahal nggak ada orang lain yang bisa mengajari dia tentang wudhu, tentang sholat. Maka di sini kamu jatuh pada dosa kitmanul ilmi, yaitu menyimpan ilmu, tidak mau mengajarkan ilmu. Kecuali apabila di tempat itu ada orang lain yang bisa mengajari dia, misalnya tadi contohnya wudhu atau sholat. Kemudian kamu mengarahkannya ke orang itu. Misalnya dia mengatakan, oh saya sedang sibuk, kamu ke si fulan saja. Dia siap untuk mengajari kamu tentang ilmu agama yang fardhu ain, tentang wudhu, tentang sholat. Maka dia di sini tidak menjadi berdosa, tapi dia kehilangan pahala yang besar, kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Ada orang mau belajar, dia malah kasihkan ke orang. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu mengajarkan ilmu agama yang fardhu ain. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada hadis. Jadi itu motivasi Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk meriwayatkan banyak hadis. Semua yang beliau dengar disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena termotivasi, terdorong oleh 2 ayat Al-Quran, yaitu ayat yang menjelaskan tentang ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Ancaman azab bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Karena itulah maka beliau kemudian meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak masuk dalam kategori merahasiakan atau menyembunyikan ilmu.
Kemudian Abu Hurairah melanjutkan pernyataannya, beliau mengatakan sesungguhnya saudara-saudara kita dari Muhajirin itu disibukkan oleh as-safku bil aswaq. As-safku itu kan muasalnya maknanya bertepuk tangan, tetapi yang dimaksud ini darbul yad bil yad, ini kinayah dari tabayu'. Nah, kinayah dari jual beli di pasar. Artinya berdagang, berdagang. Jadi kaum Muhajirin mereka sibuk berdagang di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar, dan saudara-saudara kita dari kaum Ansar yaitu Aus dan Khazraj, dari Al-Aus wal Khazraj, mereka itu tersibukkan dengan amal dalam harta mereka. Artinya mereka itu sibuk dalam pertanian. Mereka menanam tanaman, sebagai petani bertanam, bercocok tanam. Kalau di sana ya kurma, sawit, kurma dan anggur dan sebagainya. Mereka sibuk, kaum Ansar sibuk dengan itu. Kalau orang-orang Muhajirin pada berdagang. Kalau orang-orang Ansar mereka pada bertani. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah bi shiba'i batnihi. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu menetap bersama, artinya selalu mulazamah, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bishiba'i batnihi. Maksudnya dia mencukupkan diri dengan bahan makanan yang sedikit. Jadi yalzamu Rasulullah itu maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memang mengosongkan, memaksimalkan kebersamaannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya waktu-waktunya itu enggak dibuat untuk kerja. Beliau enggak kerja dagang, beliau juga enggak bertani. Pokoknya beliau penuhi waktu-waktunya, hari-harinya hanya bersama mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak menikah. Abu Hurairah beliau tidak menikah, sehingga nggak ada kewajiban dia memberi nafkah orang lain. Nggak ada harus ngasih nafkah istrinya, harus ngasih nafkah anak-anaknya. Nggak ada kewajiban itu. Beliau sendiri, dan beliau cukup dengan nafkah yang sedikit untuk beliau. Itu yang dimaksud bishiba'i batnihi. Bishiba'i batnihi artinya dia mencukupkan diri dengan nafkah yang sedikit untuk dirinya, dan beliau nggak punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga beliau fokus untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun. Maksudnya dalam sebagian besar waktu beliau itu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga ya beda, yang beliau dengar lebih banyak dari Nabi itu lebih banyak, yang beliau sampaikan dari Nabi itu juga lebih banyak dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Karena memang beliau itu fokus dengan ilmu, fokus dengan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang qanaah, menerima rezeki yang sedikit, makanan yang sedikit untuk beliau.
Sedikit orang ditemukan orang yang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merasa cukup dengan rizki yang sedikit untuk makan beliau. Yang penting beliau bisa hadir dalam majelis ilmu. Dan itu semestinya semestinya kita sebagai santri thalabatul ilm itu semestinya ya merasa mencukupkan diri dengan rezeki yang sedikit. Jangan menuntut orang tuanya misalnya untuk mengirimkan yang melimpah. Dan kita di pondok pesantren sebenarnya itu sudah dalam rangka pendidikan seperti itu. Makanya sehari 2 kali misalnya. Ini malah ada yang nambah sampai 3 kali, 4 kali. Sebenarnya kamu di jatah makan 2 kali sehari, itulah yang ideal untuk santri. Biar nggak ngantuk, ya juga nggak kelaparan. Nggak kelaparan juga nggak ngantuk. Kalau kebanyakan makan, nanti akan berat badannya, kemudian ngantuk. Kalau kelaparan juga nanti akan sulit menghafal, sulit konsentrasi. Maka 2 kali itu sudah pas. Tapi ternyata ada sebagian santri masih nambah 1 kali lagi. Ada yang nambah 2 kali. Jadi pagi sarapannya semestinya jam 9, jam 6 sudah sarapan. Nanti jam 9 makan lagi. Nanti siang jam 12 makan lagi. Nanti sore makan lagi. Malam mau tidur makan lagi. Gimana santri kayak gitu? Nah, ini gimana dia akan bisa belajar dengan baik ya. Jadi apa yang kita sediakan sebenarnya itu sudah dipertimbangkan. Jangan sampai santri kelaparan, jangan sampai santri kekenyangan. Karena kekenyangan itu nggak baik, kelaparan juga nanti akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Tiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mencukupkan diri dengan sedikit makanan. Sehingga beliau juga memang nggak bekerja, nggak ada orang yang ngasih nafkah beliau nggak bekerja, dia fokus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sekarang beliau menjadi orang yang paling banyak, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Banyak sekali manfaat yang diambil umat Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai ke generasi kita dengan berkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita mengetahui banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir menghadiri majelis yang tidak dihadiri oleh sebagian yang lain, para sahabat yang lain. Wa yahfadzu ma la yahfadzun. Beliau menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh orang yang lain. Itu kelebihan Abu Hurairah karena memang beliau itu yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulazamah, yang senantiasa mengikuti guru, maka dia yang akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Mereka yang aktif dalam belajar pasti dia akan lebih banyak mendapatkan ilmu dari yang enggak aktif. Aktif dalam majelis ilmu, yang setiap pagi misalnya hadir dalam majelis ilmu ini, tentu yang dia dapatkan lebih banyak dari yang kadang hadir, kadang enggak. Orang yang hadir di kelas secara tertib setiap hari, tentu beda dengan santri yang kadang datang, kadang enggak, kadang beralasan sakit dan sebagainya. Banyak alasan untuk enggak masuk, maka tentu berbeda yang didapatkannya. Seperti Abu Hurairah, yang lain pada kerja, Abu Hurairah bersama Nabi. Yang lain pada di ladang Nabi, Abu Hurairah bersama Nabi. Yang lain pada di pasar, Abu Hurairah bersama Nabi. Maka apa yang beliau dapatkan, ilmu yang beliau dapatkan, itu apa yang beliau hafal lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya.
Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Abi Bakr Abu Mus'ab qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Dinar an ibni Abi Dhi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qultu ngucap sapa ingsun Abu Hurairah, ya Rasulullah. Ini hadisnya semuanya diriwayatkan Abu Hurairah yang masuk dalam bab ini. Qultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, inni sak temene ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun mingka saking panjenengan hadisan ing hadis katsiran kan akeh ansahu lali sapa ingsun ing hadisan. Artinya qad ansa ba'dahu. Terkadang aku lupa sebagiannya. Sebagian ingat, sebagian lupa. Bukan berarti lupa semuanya, enggak. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ubsud bebera sapa sira kabeh ridaaka ing serban sira. Fabasattuhu nuli beber sapa ingsun ing rida. Fa gharafa nuli nyiduk sapa Kanjeng Nabi biyadaihi kelawan asta lorone Kanjeng Nabi. Summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi dummuhu, dalam sebagian nuskah dummahu. Dummahu artinya apa ini? Nutupa sapa sira ing rida. Fadhamamtuhu nuli nutup sapa ingsun ing rida. Famanasitu mengko ora lali sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji ba'dahu ing dalem sause dhamamtuhu. Haddatsana wa bihi laihi qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana ibnu Abi Fudaikin bihadza au qala gharafa nyiduk sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi fihi ing dalam rida. Hadirin rahimakumullah. Ini ada kisah unik ya yang menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abu Hurairah itu mengeluhkan tentang hafalan beliau. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mendengar hadis yang banyak darimu, tetapi aku terkadang lupa sebagiannya. Kadang saya lupa sebagian dari apa yang aku telah dengar darimu. Itu keluhan dari Abu Hurairah kepada Nabi. Beliau banyak mendengar hadis dari Nabi, tetapi terkadang sebagiannya itu aku lupa. Kemudian Nabi bersabda, ubsud rida'aka. Sekarang kamu beberkan rida kamu. Rida ini kayak begini. Rida itu serban yang ditaruh di di katif, di pundak. Biasanya ditaruh di pundak. Kamu beber serban kamu. Kemudian dibeber oleh Abu Hurairah. Fabasattuhu. Kemudian saya itu membebernya, dibeber seperti ini. Fagharafa biyadaihi. Kemudian Nabi itu menciduk, seperti menciduk sesuatu, diciduk dengan dua tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam rida itu, dimasukkan. Kemudian Rasulullah memerintahkan, tutuplah rida kamu. Kemudian ditutup oleh Abu Hurairah. Serbannya ditutup. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sejak saat itu saya tidak lupa. Saya tidak melupakan satu hadis pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diciduk tadi itu apa? Itu hanya simbol hafalan. Jadi hafalan itu al-hifzu,
hafalan itu diciduk oleh Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam ridanya Abu Hurairah. Kemudian sama Abu Hurairah ditutup rida itu, maka sudah menjadi hafalan itu menjadi bagi Abu Hurairah itu menjadi sangat kuat, sehingga setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah lupa terhadap hadis yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi yang diciduk tadi adalah al-hifdzu, simbol dari al-hifdzu, dari hafalan. Dan itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa setiap orang melakukannya. Misalnya kamu minta kuat hafalan terus saya cidukkan di sini, nggak bisa. Nggak bisa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang memperkuat hafalan seseorang itu kan Allah ya, yang menentukan seseorang itu kuat hafalannya atau tidak, seseorang itu pelupa atau kuat hafalannya Allah. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah agar diberikan kekuatan di dalam menghafalkan. Ada sebagian orang membaca sekali hafal. Ada sebagian orang membaca 3 kali baru hafal. Ada sebagian orang sampai 10 kali, 100 kali nggak hafal-hafal. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi Allah yang memberikan anugerah apakah seseorang itu kuat hafalannya atau tidak kuat hafalannya. Ada sebagian orang baru baca sekali, kepalanya sudah muter-muter, sudah pusing, dia nggak kuat saya hafalan. Ada sebagian santri dia putus mondok, dia pulang. Ustadz saya pulang, nggak kuat hafalan. Karena di pondok banyak hafalan. Akhirnya dia keluar dari pondok, alasannya nggak kuat hafalan. Kepalanya pusing kalau digunakan untuk menghafal. Ya, semestinya ya dia tidak berhenti, tetapi dia berusaha untuk memperkuat hafalannya. Di antaranya dengan berdoa kepada Allah, karena itu fadlullah. Kuatnya hafalan itu fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya berusaha dengan makan makanan yang halal, kemudian dia berpuasa, kalau malam bangun, itu kan usaha-usaha agar hatinya itu bisa jernih dan mudah untuk menghafal. Karena kalau seseorang makanannya yang dia konsumsi itu makanan yang haram, maka akan mengeraskan hati dan akan menyulitkan dia dalam menghafalkan dan memahami pelajaran. Kalau orang itu perutnya itu kenyang misalnya, itu juga akan berpengaruh pada hati dia yang juga berpengaruh pada hafalan. Nah, maka santri itu memang sudah semestinya dia tirakat. Nah, dia tirakat. Nah, makannya nggak banyak. Kalau malam misalnya bangun untuk berdoa, sholat untuk berdoa kepada Allah, meminta kuatnya hafalan dan sebagainya. Semestinya seperti itu karena memang al-hifdzu itu adalah fadlullah. Kalau di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan mukjizat dengan di situ beliau cidukkan al-hifdzu, yang ini misterius ya, karena nggak ada wujudnya yang terlihat oleh mata. Kita nggak bisa melihatnya apa yang diciduk Nabi itu, tapi dimasukkan ke dalam serbannya Abu Hurairah. Kemudian dengan barokah itu Abu Hurairah udah nggak lupa lagi. Nggak lupa lagi, yang sebelumnya kadang lupa, sekarang sudah nggak lupa lagi. Dan barokah seperti itu ada. Seperti tentang guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Menurut sebagian yang saya dengar, beliau di waktu muda pernah didatangi oleh
Nabiullah Khadir alaihissalam. Nabiullah Khadir alaihissalam. Kemudian beliau didekap oleh Nabi Khadir. Dengan barokah itu kemudian beliau juga sangat-sangat kuat hafalannya. Beliau tidak lupa dengan apa yang pernah beliau dengar dari gurunya. Nah, itu keberkahan seperti itu juga ada. Nah, keberkahan seperti itu, yaitu keberkahan dengan keberkahan seseorang, maka orang itu menjadi kuat dalam menghafal, kuat dalam ingatan. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani akhi an ibni Abi Dhi'b an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini ing rong wadah. Wi'a itu asal makna dasarnya dua wadah. Tapi di sini yang dimaksud nau'aini minal ilmi. Nau'aini minal ilmi. Rong macem saking ilmu. Wi'aini ing rong macem saking ilmu. Fa amma ahaduhuma mongko anapun utawi salah sijine wi'aini fa basastuhu mongko nyebaraken sapa ingsun ing ahaduhuma. Wa amal akharu lan anapun utawi kang weneh falau basastuhu mongko lamun nyebaraken sapa ingsun ing akhar kutia mongko den potong apa hadzal bul'um bul'um iki. Bul'um itu mari majrut ta'am, artinya leher. Leher ini akan dipotong kalau saya menyebarkannya. Artinya beliau akan dibunuh jika menyebarkan jenis yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saya hafal dua jenis ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya itu saya sebarluaskan. Jadi ada dua ilmu yang saya dengar dari Rasulullah, dua jenis ilmu. Kalau ilmunya banyak, tetapi dikelompokkan menjadi dua. Ada dua kelompok, dua jenis ilmu yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hafal. Nah, ini kan bicara tentang hafal. Beliau hafal dua jenis ilmu dari Rasulullah. Yang satu saya sebarluaskan, ya, yang beredar ini yaitu satu jenis ilmu yang disebarluaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang satu, seandainya aku sebarkan, maka leherku ini akan dipotong, akan dibunuh. Itu bul'um itu artinya majrut ta'am atau almari, tempat jalur makanan. Kalau kita makan di tenggorokan ini ada jalur makanan. Ini itu kalau orang menyembelih kambing atau sapi atau binatang ternak yang lainnya, dalam penyembelihan itu kan harus minimal yang wajib dipotong itu dua, yaitu jalan nafas dan jalan makan yang disebut dengan mari ini. Kalau itu sudah terpotong ya mati binatang itu. Nah, di sini dikatakan quti'a hadzal bul'um. Kalau saya sebarkan jenis ilmu yang kedua ini, maka artinya saya akan dibunuh. Leherku ini akan dipotong. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ilmu apa itu? Nah, ilmu apa yang didengar dari Nabi? Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu jenis yang kedua ini yang tidak disebarluaskan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis Nabi yang di dalamnya itu menjelaskan tentang akan adanya para raja-raja yang zalim, para raja-raja yang zalim di kemudian hari.
baik itu tentang sifat-sifatnya maupun tentang masa akan datangnya raja zalim itu. Berbicara tentang itu. Karena Nabi kan beliau juga mengkhabarkan berdasarkan wahyu, bukan ramalan. Ya. Sering kita sampaikan Nabi bukan peramal. Berdasarkan wahyu, Nabi itu kan sering mengkhabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang itu, yaitu tentang zaman akan datangnya seorang raja tertentu yang dia zalim dan seterusnya. Itu telah dikabarkan kepada Nabi, dan itulah yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Karena jika itu disampaikan, nanti beliau akan dibunuh oleh raja itu. Karena itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan seperti itu disampaikan oleh para ulama. Di antaranya Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, misalnya itu pernah beliau berdoa. Doanya beliau dalam doanya mengatakan a'udzubillahi min ra'sis sittin wa imaratis sibyan. Dia mengatakan a'udzubillahi min ra'sis sittin wa imaratis sibyan. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari awal tahun 60. Min ra'sis sittin. Saya berlindung kepada Allah dari awal tahun 60. Wa imaratis sibyan, dan pemerintahan anak-anak. Pemerintahan TK, kalau pemerintahan model kayak anak-anak itu. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan ra'sis sittin? Ra'sis sittin awal tahun 60. Ternyata dalam sejarah tahun 60 itu adalah tahun naiknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah pengganti ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Daulah Umayyah, yaitu seorang khalifah yang dikenal dengan sangat zalim. Bahkan di masa beliau ini Sayyiduna Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh. Banyak orang Islam yang dibunuh, orang yang zalim, Yazid bin Muawiyah ini. Ternyata itu isyarat. Jadi beliau Abu Hurairah sudah tahu kabar dari Nabi. Terus kemudian beliau berdoa dengan isyarat itu dengan mengatakan a'udzubillahi min ra'sis sittin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari awal tahun 60. Berarti kan Nabi, siapa Abu Hurairah sudah dengar dari Nabi ini bahwa nanti akan muncul seorang raja zalim pada tahun 60 Hijriah. Dan ternyata betul pada tahun 60 Hijriah itu diangkatlah Yazid bin Muawiyah, pengganti dari Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah yang zalim, yang banyak menzalimi umat Islam. Dan doa Abu Hurairah ini dikabulkan oleh Allah 1 tahun sebelum tahun 60 Abu Hurairah wafat. Jadi sebelum tahun 60 Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau wafat 1 tahun sebelumnya. Berarti tahun berapa? 59 itu Abu Hurairah itu wafat. Doa beliau dikabulkan sehingga beliau tidak menemui pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jadi yang kayak begitu yang dimaksud ilmu yang beliau tidak sebarluaskan, hanya beliau memberi isyarat-isyarat saja. Beliau nggak berani untuk secara terbuka menyampaikannya kepada yang lain karena mengkhawatirkan berkaitan dengan penguasa, berkaitan dengan penguasa yang zalim. Itu penjelasan sebagian ulama tentang makna wa amal akharu falau basastuhu quti'a hadzal bul'um.
Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.